Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Tenggur Ramadhani, NPM 210134006060 dari kelas G258. Di sini saya akan menjelaskan tugas esai saya mengenai penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang begitu luas. Dengan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia, negara ini menghasilkan berbagai macam keberagaman budaya. Bentang kawasan serta letak geografis pun menjadikan Indonesia untuk mempunyai karunia nilai budaya yang berharga. Beberapa macam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan suatu kekayaan budaya yang tidak dimiliki di negara lainnya. Akan tetapi, hal ini juga menjadi sumber dari adanya perselisihan yang dilandasi karena perbedaan budaya yang ada. Dari perselisihan tersebut, sebagian masyarakat Indonesia belum memahami dan memaknai arti dari sebuah keberagaman. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian, yang kedua prinsip, yang ketiga urgensi, dan yang keempat mengenai penerapan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pengertian. Secara umum, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai suatu pengembangan potensi manusia yang mencakup tentang budaya, etnis, suku, ras, dan agama. Menurut sebagian para ahli, pendidikan multikultural ini memiliki banyak sekali pengertian. Yang pertama, menurut Hilda Hernandez. Menurut Hilda Hernandez, pendidikan multikultural diartikan sebagai pengakuan sosial mengenai pentingnya etnisitas, budaya, agama, dan ras sekaligus status sosial dan ekonomi. Yang kedua, James Bank. Menurutnya, pendidikan multikultural merupakan pengakuan keberagaman budaya dan etnis yang bertujuan untuk mengubah bentuk pendidikan agar semua anak didik memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi di sekolah. Jadi, siswa yang berkebutuhan khusus memiliki hak untuk dapat mencapai prestasi akademisnya di sekolah tanpa adanya pembeda. Yang ketiga, yaitu Lestina. Menurutnya, pendidikan multikultural merupakan sebuah penerapan pendidikan yang menitik beratkan pluralisme budaya, perbedaan gender, kemampuan setiap orang, kelas sosial, ras, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan dan praktik pendidikan tersebut, siswa dapat menghargai perbedaan yang ada tanpa adanya sikap body shaming, bullying, dan hal yang tidak baik lainnya. Dan yang keempat yaitu tilaar. Menurutnya, pendidikan multikultural merupakan sebuah cara untuk mengurangi gesekan yang terjadi di antara masyarakat akibat dari perbedaan budaya etnis, suku, ras, gender, maupun agama. Untuk materi kedua yaitu prinsip. Dalam situasi kondisi yang ada di Indonesia terkini, pendidikan multikultural ini merupakan sebuah pendekatan untuk mengalirkan nilai-nilai yang dapat mencerdaskan dan menyegani seseorang dengan cara menghargai perbedaan suku, bangsa, ras, budaya, agama, dan kepercayaan, serta cara pandang seseorang untuk lebih memperdalam tentang kearifan lokal budaya yang tampak di Indonesia. Sebagai salah satu gerakan untuk mewujudkannya, ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural adalah tindakan politik yang memiliki tujuan untuk menanggung kesejahteraan dan keseimbangan semua rakyat di Indonesia tanpa melihat konteks lingkungan yang ada. Yang kedua, memuat dua sudut pandang yang yaitu pengkajian dan kelembagaan. Dari dua sudut pandang tersebut tidak dapat dipisahkan melainkan wajib diatasi lewat pembaruan yang menyeluruh. Yang ketiga, pendidikan multikultural mengutamakan pembaruan pendidikan yang menyeluruh dapat diarai melalui penelitian yang kritis agar dapat dilakukannya dengan pembaruan yang menyeluruh. Yang keempat, pendidikan multikultural menyuplai setiap siswa mendapatkan peluang untuk berprestasi dan dengan keahlian yang dimiliki tanpa ada paksaan. Dan yang kelima, pendidikan multikultural baik bagi semua anak didik tanpa melihat lingkungan sekitarnya. Materi ketiga yaitu urgensi. Dengan beraneka ragamnya kebudayaan dan keberagaman yang ada, tak jarang apabila menimbulkan beberapa konflik, di antaranya konflik antara agama, antar golongan, dan masih banyak hal lagi. Hal itu membuat pendidikan multikultural memiliki beberapa urgensi untuk menghadapi konflik yang ada. Beberapa urgensi tersebut antara lain, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural menjadi sarana untuk memecahkan sebuah konflik, tentunya untuk meredam konflik-konflik yang ada di masyarakat. Yang kedua, berfungsi agar siswa tidak melupakan kebudayaannya. Dalam era globalisasi sekarang, pertemuan antar budaya sangatlah menjadi gertakan untuk siswa, karena banyaknya budaya yang masuk dan membaur menjadi satu yang membuat masyarakat mengikuti budaya tersebut dengan melupakan budaya aslinya. Dan yang ketiga, sebagai landasan pengenalan kurikulum nasional, karena dengan adanya pendidikan multikultural, masyarakat Indonesia mampu mencakup nilai-nilai moral yang ada dan dapat ikut
ikut serta menjalankan visi misi yang ada pula. Dan materi terakhir yaitu penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Indonesia mampu diterapkan secara positif pada pendidikan informal, informal, dan non-formal. Dalam pendidikan non-formal dapat diterapkan dengan cara menuangkan beban pengetahuan multikultural pada materi program studi yang terikat seperti agama, sosiologi, atau materi lain yang signifikan. Pada pendidikan non-formal diterapkan dengan cara mengilhami poin-poin multikultural pada pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga atau lingkungan sendiri. Yang menarik adalah pendidikan informal, di mana pendidikan ini diterapkan dengan tidak menimbulkan nilai primordialisme dan monoetnik, melainkan diterapkan dengan memprioritaskan kebersamaan serta toleransi sejak awal. Dalam Islam, pengetahuan berperan untuk menuntun serta membimbing manusia supaya membawa amanah dari Allah dengan melaksanakan kewajiban sebagai Abdullah. Pendidikan Islam ialah ikhtiar yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan seseorang yang beriman, bertakwa, dan berakal mulia. Pengetahuan Islam di negara kita ialah bagian dari pendidikan nasional, yang berarti bisa diterapkan meluaskan pendidikan multikultural. Salah satu contoh penerapan dari pendidikan multikultural dalam Islam yaitu pengkajian fikih. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pendidikan multikultural ini yaitu menjadikan siswa paham adanya toleransi antara keberagaman budaya, etnis, ras, suku, dan agama yang menyebar di Indonesia. Selain itu, pendidikan multikultural dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman dalam menghadapi keberagaman budaya dan diperlukan rencana baru untuk mencegah adanya konflik atau benturan budaya. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.